Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara pengolahan data uji beton atau uji palu beton hammer test dengan menggunakan Microsoft Excel. Kita sudah memperoleh data. Data-data ini merupakan data dari uji alat hammer test di lapangan yang dilakukan di Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan. Namun sebelum itu kita harus menentukan angka kalibrasi alat atau melakukan kalibrasi alat. Kami melakukan kalibrasi alat di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Kami melakukan pengambilan data sebanyak 10 data, di mana 10 data tersebut untuk menghitung rata-ratanya kami rata-ratakan dari 10 data tersebut. Setelah itu angka koreksi. Untuk menghitung angka koreksi, rumusnya sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, di mana rumusnya yaitu 80 dibagi nilai rata-rata, di mana 80 merupakan nilai konstan. Pada tipe jenis alat ini yaitu N34, dan kemudian nomor serinya yaitu 175422. Ini merupakan data yang diperoleh dari uji alat hammer test di lapangan di Fakultas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan. Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan. Dari data tersebut kami seleksi dari 15 kali tusukan atau 15 kali pengujian. Kami seleksi data yang tidak mewakili dari 15 tersebut, kami seleksi sebanyak 14 data, atau kami seleksi sebanyak 1 data yang tidak mewakili dari 15 data tersebut. Begitupun dengan data-data selanjutnya, untuk kolom 1, kolom 2, kolom 3 pada lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Setelah itu rata-ratakan nilai tersebut dengan rumus Avrage pada Microsoft Excel. Begitupun untuk data selanjutnya atau untuk kolom selanjutnya. Setelah itu selanjutnya kita menghitung R rata-rata terkoreksi. R rata-rata terkoreksi ini terkoreksi alat, rumusnya yaitu nilai rata-rata dikali dengan nilai angka koreksi. Didapatkanlah untuk kolom 1 sebesar 23,2. Nah, selanjutnya menentukan perkiraan kuat tekan beton. Pada perkiraan nilai kuat tekan beton, kita peroleh dari nilai rebond, pembacaan nilai rebond, kemudian dikonversi ke nilai perkiraan kuat tekan beton maksimum dan nilai kuat tekan minimumnya. Setelah kita mengetahui nilai perkiraan kuat tekan beton maksimum dan minimum, kita rata-ratakan seperti pada tabel yang ada di layar teman-teman. Setelah itu, setelah kita sudah mengetahui nilai rata-ratanya, kita langsung ke perhitungan selanjutnya, di mana kita menentukan nilai kuat tekan rata-rata, kemudian menentukan pula standar deviasi, kuat tekan, karakteristik, dan mutu beton berapa pada Fakultas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan. Pertanian, Perikanan, dan Peternakan. Nah, teman-teman bisa lihat pada tabel tersebut, tabel ini, di sini ada nilai FCI. Nilai FCI ini diambil dari nilai rata-rata perkiraan kuat tekan beton. Nah, setelah data tersebut dimasukkan ke dalam tabel, kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, kita menghitung nilai FCR untuk melangkah ke tabel selanjutnya, yaitu FCR dikurang FCI dalam satuan kilogram per sentimeter persegi. Rumusnya seperti ini, yaitu sigma FCI atau jumlah dari FCI dibagi dengan jumlah data yaitu 9. Didapatkanlah 153,889. Selanjutnya menghitung nilai FCR dan FCI. Rumusnya bisa teman-teman lihat seperti pada tabel yang ada di layar masing-masing teman-teman.
seperti ini, yaitu nilai FCR dikurang dengan nilai FCI didapatlah 23,4. Begitupun untuk data pengisian data selanjutnya sampai ke data 9. Nah, selanjutnya menghitung nilai FCR dikurang FCI dipangkatkan 2. Artinya nilai FC ini dikalikan dengan dirinya sendiri. Didapatkanlah 547,0. Setelah data yang ada di tabel ini terisi, kemudian kita menjumlahkan data ini pada tabel ini. Data ini dijumlahkan dengan rumus sum pada Microsoft Excel. Rumus sum kemudian diblok, setelah itu dapatlah 27720,4. Nah, selanjutnya menghitung standar deviasi. Standar deviasi rumusnya itu jumlah FCR jumlah akar dari jumlah FCR dikurang FCI kuadrat, kemudian dibagi dengan jumlah data dikurang dengan 1. Dapatlah 58,864. Nah, setelah kita mengetahui nilai standar deviasi, selanjutnya kita menentukan kuat tekan karakteristik dengan rumus FCR dikurang K dikali SD, atau standar deviasi di mana nilai K merupakan nilai konstan sebesar 1,64. Didapatlah 57,351. Nah, setelah itu nilai FC-nya kita ketahui, kita lanjut untuk menentukan mutu FC tersebut termasuk mutu beton berapa. Nah, setelah kita mengetahui mutu beton berapa, kita bisa lihat nih beton tersebut tidak atau pengujian tersebut ada beberapa kesalahan sehingga mungkin tidak dari pengolahan tersebut tidak memenuhi standar yang diinginkan. Nah, sehingga 55 ini dijumlahkan dengan mutu beton normal yaitu K225 sehingga didapatlah 280. Hasil pengujian hammer test ini menunjukkan bahwa kuat tekan rata-rata beton mencapai 153,889 kg per cm persegi yang mengindikasikan daya dukung yang baik. Namun nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai kuat tekan karakteristik sebesar 57,351 kg per cm persegi yang merupakan batas minimum untuk mutu beton K55. Nah, standar deviasi sebesar 58,864 kg per cm persegi mencerminkan adanya variasi signifikan dalam hasil pengujian ini yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kualitas material, teknik pencampuran atau metode pengecoran, kemudian meskipun kuat tekan rata-rata menunjukkan kinerja yang baik, ketidakcocokan antara nilai rata-rata dan kuat tekan karakteristik menunjukkan bahwa beberapa elemen struktur mungkin tidak memenuhi standar mutu yang diharapkan. Oleh karena itu, tim kami atau kelompok kami untuk meningkatkan keadaan struktur tersebut, kami menjumlahkan nilai mutu beton K55 dengan atau hasil dari perhitungan data sebelumnya dijumlahkan dengan mutu beton normal yaitu K225 guna untuk mengoptimalkan desain dan memastikan bahwa struktur dapat menahan beban yang diterapkan dengan aman. Rekomendasi selanjutnya yaitu dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap penyebab variasi tersebut dan memastikan bahwa semua prosedur pengecoran dan pengujian dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku untuk mengurangi risiko kegagalan struktur di masa yang akan datang. Nah, hasil tersebut kami dapat 280. Nah, selanjutnya kita akan menghitung atau melakukan mix design. Selanjutnya saya akan menjelaskan mix design dari pengolahan data sebelumnya. Di sini kita menggunakan standar SNI 032834 tahun 2020 yaitu mix design beton. Teman-teman bisa lihat pada layar masing-masing. Di sini kami dapat angka 1 dan nomor 1 dan nomor 2, 3 itu diperoleh dari pengolahan data sebelumnya yaitu yang ini.
Setelah itu menentukan faktor arrangement. Nah, faktor arrangement ini berpengaruh terhadap nilai fast nanti, nilai slump yang beton yang akan kita campur nantinya, ya, atau yang akan kita buat sampel yang akan kita buat selanjutnya. Di sini dari faktor arrangement kita peroleh dari grafik 1, yaitu hubungan kuat tekan dan faktor arrangement. Dapatkanlah nilai fastnya yaitu sebesar 0,53. Nah, teman-teman juga bisa baca masing-masing, mungkin tidak bisa saya jelaskan satu-satu karena keterbatasan waktu yang diizinkan oleh dosen pembimbing mata kuliah ini. Dalam video ini, teman-teman bisa lihat dari data-data ini kami ambil dari standar SNI 003 2834 tahun 2020, dan masih teman-teman bisa men-sharing di situs website masing-masing teman standar SNI ini. Nah, cukup sekian dari saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mix desain beton dari hasil pengujian alat hammer test pada video sebelumnya. Di sini kita menggunakan standar SNI 003 2834 tahun 2000, yaitu mix desain beton. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 kami peroleh dari pengolahan data sebelumnya, yaitu dengan menggunakan alat hammer test. Setelah itu menentukan nilai faktor arrangement. Ini kita peroleh dari grafik 1, yaitu hubungan kuat tekan dan faktor arrangement. Diperolehlah nilai fastnya sebesar 0,53. Nah, selanjutnya menentukan nilai slump. Nilai slump umumnya yang normalnya itu biasanya 7,5 cm atau setara dengan 75 mm. Begitupun dengan nilai maksimumnya sebesar 15,0 atau setara dengan 150 cm. Teman-teman bisa lihat pada video ini atau pada layar teman-teman. Mungkin tidak bisa saya jelaskan masing-masing secara satu persatu dari mana nilai-nilai tersebut, dan teman-teman bisa baca sendiri di layar teman masing-masing. Nilai-nilai tersebut kami ambil dari rumus dengan panduan Satuan Nasional Indonesia 03 2834 tahun 2000, yaitu mix desain beton. Kami dapat untuk proporsi semennya itu, proporsi untuk campuran yaitu airnya sebesar 1,1884 kg, untuk semennya sebesar 2,242 kg per cm kubik. Kemudian pasirnya kami dapatkan 4,161 kg per meter kubik, dan untuk kerikil sebesar 5,747 kg meter kubik. Sekian, itulah tadi cara mix desain beton. Teman-teman juga bisa mungkin men-sharing standar SNI yang kami gunakan di sini. Silahkan sharing di Google masing-masing. Mohon maaf tidak bisa menjelaskan secara terperinci karena keterbatasan waktu yang ditentukan oleh dosen pembimbing mengenai video ini. Selanjutnya kita melakukan pencampuran dari proporsi atau mix design yang telah kita lakukan pada video sebelumnya. Kita lanjut, mari kita saksikan sama-sama. I just wanted to love you, but you acting stuck up. I just wanted to trust you, but you got this all wrong. I just wanted to show you that real love is enough, and it's here now, and it's for you. It's for you.